Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas A523 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Yogyakarta. Pada video kali ini, kelompok kami akan membahas tentang hubungan dimensi politik masyarakat dengan pendidikan, mata kuliah pendidikan komparatif. Sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, mari kita perkenalan dengan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Rifani Dwi Utami, yang kedua Ilma Syarifah, yang ketiga Rahmatri Lesmana, yang keempat Wahyuni Rismawati, yang kelima Isnaini Nur Hasanah, dan yang keenam Muhammad Khairul. Di pembahasan materi yang pertama ada pengaruh politik terhadap pendidikan. Dalam negara yang berdaulat, politisi juga sangat menentukan ideologi suatu bangsa sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Ideologi sebuah negara sangat menentukan arah dan tujuan sebuah lembaga pendidikan, yang artinya pendidikan diarahkan untuk mendidik mental manusia mencapai paham ideologi yang disepakati dan dianut oleh sebuah negara. Berikut beberapa pengaruh politik terhadap pendidikan. Yang pertama ada perubahan kurikulum sering dipicu oleh pergantian menteri atau rezim. Yang kedua ada pendidikan dijadikan sarana penyebaran ideologi penguasa. Dan yang terakhir ada institusi pendidikan bisa kehilangan independensinya karena tekanan politik. Kita lanjut lagi, materi yang kedua ada peranan sistem persekolahan dalam bidang pendidikan. Coleman mengemukakan bahwa peranan sistem persekolahan dalam bidang politik dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Ada yang pertama, sosialisasi politik, yaitu sistem persekolahan merupakan institusi untuk sosialisasi peserta didik terhadap budaya politik nasional. Dan yang kedua, ada seleksi dan latihan bagi kaum elit dalam bidang politik. Dan yang terakhir, ada integrasi dan pembangunan kesadaran politik nasional. Baik, kita masuk materi yang ketiga. Di sini ada kaitan sistem politik dengan kebijakan pendidikan. Sistem politik yang berlaku dalam suatu negara senantiasa terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara, termasuk kebijakan dalam bidang pendidikan. Kaitan tersebut terletak pada ada yang pertama, perumusan kebijakan, proses legitimasi, proses penyampaian pada khalayak, proses pengkomunikasian, proses pelaksanaan, dan yang terakhir proses evaluasi. Nah, baik teman-teman, di bagian studi kasus ini, kelompok kami mengambil sebuah contoh penelitian di salah satu SMA, tepatnya di SMA Negeri 3 Yogyakarta. Penelitian di SMA Negeri 3 Yogyakarta menunjukkan bahwa pendidikan formal memainkan peran penting dalam menanamkan pengetahuan dan pemahaman politik peserta didik, khususnya melalui mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, atau yang bisa kita sebut PPKN. Sosiologi, sejarah, dan tata negara. Guru menjadi pemangku utama dalam memberikan nilai-nilai dan materi pendidikan politik, baik melalui kurikulum formal maupun kegiatan ekstrakurikuler. Peserta didik yang mendapatkan pendidikan politik di sekolah memiliki pengetahuan dan wawasan politik yang lebih luas dan mendalam daripada yang hanya mengandalkan informasi dari media sosial atau keluarga. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasannya tadi ya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta didik yang memperoleh pendidikan politik di sekolah memiliki pengetahuan dan wawasan politik yang lebih luas. Guru juga berperan dalam membimbing siswa untuk membedakan informasi valid dari hoax, serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan sikap demokratis. Baik, dari banyaknya materi yang telah disampaikan oleh kelompok kami, di sini kelompok kami menarik kesimpulan, yaitu hubungan antara dimensi politik masyarakat dan pendidikan merupakan hubungan yang melekat dan saling mempengaruhi. Aspek politik dalam masyarakat seperti kebijakan publik, kekuasaan, partisipasi warga, dan ideologi negara secara signifikan menemukan arah serta kualitas sistem pendidikan suatu bangsa. Sebaliknya, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai wadah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga sebagai instrumen politik dalam pembentukan nilai-nilai sosial, ideologi, dan persepsi masyarakat. Nah, tidak terasa pembahasan pada video ini sudah berujung. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak pembahasannya dari awal hingga akhir video. Semoga materi yang dapat disampaikan dapat dipahami dan menambah ilmu wawasan untuk teman-teman. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.